Selamat siang adik-adik AR3, selamat hari Minggu, Shalom. Sekarang kita akan membahas pokok bahasan tentang gereja di Indonesia. Pokok bahasannya tentang Yosef Kam, pekabar Injil di Maluku. Di saat ini kita akan membaca Alkitab yang terambil dari pertama Korintus 3 ayatnya yang ke-6. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman yang hidup, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan masih menuntun, memelihara dan menjaga kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan membaca firman Tuhan. Kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus bagi kami. Tuhan berkati kami, Tuhan Yesus, supaya ketika kami membaca firman Tuhan ini, kami boleh mengerti dan kami mampu untuk melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dari hidup kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarnya. Amin. Firman Tuhan berbunyi demikian. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Demikian firman Tuhan. Yosef Kam lahir pada bulan September tahun 1769. Ayahnya bernama Yosef Kam yang bekerja sebagai tukang pangkas, tabib, pembuat rambut palsu, dan pedagang kulit. Ketika ayah, ibu, dan istri dari Yosef Kam meninggal, ia menempatkan diri sebagai pekabar Injil. Yosef Kam ini ingin menjadi seorang misionaris dan ia harus mengikuti pendidikan khusus. Pada pertengahan tahun 1814, Kam melakukan perjalanan ke Ambon. Tapi karena kondisi laut yang tidak memungkinkan pelayaran, maka Kam singgah di Surabaya dan melayani di sana selama 1 tahun. Pada tanggal 8 Februari tahun 1815, Kam meninggalkan Surabaya dan tiba di Ambon pada 3 Maret 1815. Kam disambut baik oleh orang-orang terkemuka di jemaat, majelis gereja, dan 25 guru sekolah. Karena Kam merupakan pendeta baru, Yosef Kam pertama kali berkhotbah di Maluku secara khusus di Ambon pada tanggal 5 Maret. Adik-adik yang baik di rumah, pelayanan yang dilakukan Yosef Kam adalah berkhotbah, katekisasi, baptisan kudus, perjamuan kudus, pernikahan, pengembalaan, dan pengembangan musik gereja. Ia juga melakukan pelayanan ke Banda, Leti, Moa, Lakor, dan Kisar. Dalam perjalanan ini, Kam membaptiskan kira-kira 1.500 orang tua, orang muda, anak kecil dan besar. Kam membagikan 300 buah kitab perjanjian baru dan 600 buah buku katekimus. Kam disebut sebagai Rasul Maluku karena seluruh pelayanannya dilakukan tanpa mengenal lelah. Hal ini dilakukan karena Kam ingin menunjukkan bahwa Allah melalui kuasa Roh Kudus-Nya terus bekerja untuk memimpin gerejanya, termasuk GPM, untuk bertumbuh bagi kemuliaan-Nya. Demikian cerita kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik semua di rumah, mari kita berdoa syafaat.
Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan boleh menuntun kami. Kami sudah boleh membaca firman Tuhan. Kami sudah boleh mendengar cerita. Tuhan berikan kuasa Roh Kudus bagi kami, supaya apa yang kami dengar itu Tuhan boleh tertanam dalam hati batin kami. Dan biarlah Roh Kudus menuntun kami, supaya kami boleh mendengar firman ini tidak hanya kami mendengar, tapi bagaimana kami melakukan firman ini dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Bapa di surga, kami berdoa bagi anak-anak yang sekarang ini ada di rumah mereka masing-masing. Karena kondisi pandemik ini Tuhan, mereka harus belajar dari rumah. Tuhan memberkati mereka, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan bagi mereka. Tuhan berikan Roh Kudus, roh kepintaran bagi mereka. Supaya walaupun mereka dapat belajar dari rumah, tapi mereka boleh menjadi anak-anak yang punya prestasi yang baik, anak-anak yang punya masa depan, dan anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami berdoa bagi orang tua yang selalu mendampingi anak-anak ini di rumah. Tuhan memberkati mereka dengan kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan memberkati mereka dengan pekerjaan apa saja yang mereka lakukan untuk mendatangkan berkat bagi kehidupan mereka masing-masing. Dan biarlah Tuhan menuntun kehidupan mereka, supaya mereka tetap ada untuk mendampingi anak-anak ini dalam setiap langkah hidup mereka, supaya nama Tuhan tetap dipermuliakan dari hari lepas hari. Kami berdoa bagi persembahan syukur kami yang kami bawa dari rumah kami masing-masing. Tuhan memberkati persembahan syukur ini supaya boleh menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ajarkan kami Tuhan, bukan hanya kami memberikan persembahan, tapi bagaimana kami memberikan hidup ini untuk pekerjaan Tuhan. Ini kami Tuhan dengan seluruh kehidupan kami. Dan sebelum kami tinggalkan tempat ini Tuhan, kami mohon berkat-Mu. Biarlah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Allah yang kudus mau tinggal menyertai kami semua hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Adik, ketemu punya ibadah sekolah minggu hari ini selesai. Selamat siang, selamat hari Minggu. Shalom.